Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ainur Rosiho dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia dan solusi untuk mengatasinya. Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang ditandai oleh perbedaan pendapatan. Ada kelompok masyarakat dengan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kebutuhan dasar. Selain itu, perbedaan kekayaan. Kesenjangan kekayaan juga terlihat jelas dengan beberapa individu atau kelompok yang menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara sebagian besar penduduk memiliki kekayaan yang sangat sedikit. Selain itu, perbedaan peluang ekonomi. Kesenjangan juga terjadi dalam akses terhadap peluang ekonomi seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, dan teknologi yang membatasi potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu merencanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga perlu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melalui program pelatihan, akses kredit, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Selain itu, ada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Di antaranya yaitu pendidikan yang berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan keterampilan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja. Kemudian ada kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Pada tahun 2025, kebijakan fiskal Indonesia difokuskan pada tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, beberapa tujuan utama kebijakan fiskal di Indonesia meliputi stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, terutama di bidang teknologi dan ekonomi, agar masyarakat dapat bersaing di pasar kerja domestik dan internasional. Selain itu, ada kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi, dengan target inflasi sekitar 2,5% agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga. Selain itu, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan suku bunga kebijakan atau BI rate yang saat ini dipertahankan di 5,75% untuk keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Selain itu, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar perdagangan internasional dan investasi tetap kondusif. Memelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang digunakan untuk menghindari krisis keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Demikian penjelasan mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.